Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik hebat yang saya banggakan dan saya sayangi, jumpa lagi bersama saya di channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya, materi kelas 12, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum 2013, semester ganjil. Bab 4, pernikahan dalam Islam. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 12, penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019, kurikulum 2013. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada kakak sendiri dan adik-adik semua, mari kita lakukan sholat wajib 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, karena sholat lebih utama dari urusan yang lainnya. Baiklah, adik-adik hebat, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa langsung subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak terlewat video barunya, serta share ke teman-teman, sahabat-sahabat kalian di mana saja berada. Bagi yang melakukan salah satunya, kakak doakan kalian menjadi milioner yang dermawan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, untuk video ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Orang yang akan menikah menjadi wajib hukumnya apabila A. Yang menikah itu belum mempunyai kemampuan apapun. B. Karena kebutuhan biologis. C. Kedua orang tua sudah menyetujuinya. D. Orang itu sudah bekerja dan mempunyai rumah sendiri. E. Orang itu sudah mampu dan sangat mendesak untuk menikah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah E. Orang itu sudah mampu dan sangat mendesak untuk menikah. Nomor 2. Aku nikahkan anak perempuan saya bernama binti dengan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Kalimat di atas diucapkan ketika A. Seorang calon istri menerima lamaran dari calon suami. B. Wali perempuan menikahkan putrinya. C. Calon istri menerima mas kawin dari calon suami. D. Calon suami menerima nikahnya calon istri. E. Janji seorang calon suami kepada calon istri. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah B. Wali perempuan menikahkan putrinya. Nomor 3. Abghadul halali indallahi tolaq. Rawahu Abu Daud. Apabila kita melihat makna yang terkandung dalam hadis di atas, talak hukumnya A. Makruh, B. Jaiz,
C. Sunnah, D. Mubah, E. Haram. Jawaban yang benar untuk nomor 3 ini adalah A. Makruh. Nomor 4. Di antara sebab jatuhnya talak adalah apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan sumpah dan istrinya menolak tuduhan tersebut dengan sumpah pula. Istilah ini disebut titik. A. Zihar, B. Khuluk, C. Ila, D. Fasakh, E. Li'an. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah E. Li'an. Nomor 5. Istri yang ditalak atau dicerai mati serta belum dicampuri suaminya. A. Harus menunggu 3 bulan lamanya. B. Menunggu 4 kali suci. C. Mempunyai iddah 3 kali suci. D. Tidak beriddah. E. Iddahnya 3 bulan 10 hari. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah D. Tidak beriddah. Nomor 6. Dalam iddah roji'ah, istri yang setia berhak mendapat A. Sandang, pangan, dan tempat tinggal. B. Pendidikan dan pelatihan. C. Pelayanan seperti layaknya suami istri. D. Hanya berupa pakaian saja. E. Mahar, mas kawin, serta belanja sehari-hari. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah A. Sandang, pangan, dan tempat tinggal. Nomor 7. Apabila ada seorang suami yang mentalak bain istrinya yang hamil, istri mendapat A. Harta waris dari suaminya. B. Izin pulang ke rumah orang tuanya. C. Kesempatan untuk menikah lagi. D. Pakaian, belanja bulanan, dan tempat tinggal. E. Wasiat tentang harta kekayaan orang tuanya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah A. Harta waris dari suaminya. Nomor 8. Menurut ajaran Islam, yang lebih kita utamakan dalam memilih pasangan hidup adalah A. Agama dan pendidikan. B. Golongan, suku, dan kebangsaan. C. Rupa dan adat istiadat setempat. D. Pangkat, golongan, dan penghasilan. E. Harta dan tingkat keturunan dalam masyarakat. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah A. Agama dan pendidikan. Nomor 9. Sementara itu, bagi orang yang telah berhasrat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah, hukum nikah atasnya adalah A. Wajib. B. Mubah. C. Sunnat. D. Haram. E. Makruh.
Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah E. Makruh. Nomor 10. Kalau nikah ditujukan semata-mata hanya kepada kepuasan biologis, akan timbul dampak negatif sebagai berikut, kecuali A. Perempuan tua tidak berguna lagi dalam kehidupan. B. Kecenderungan pria beristri muda, istri tua diceraikan. C. Pemenuhan kebutuhan biologis menjadi tujuan pokok. D. Mengakibatkan peledakan penduduk bumi. E. Harkat dan martabat manusia terpelihara karena fitrah biologisnya terpenuhi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah E. Harkat dan martabat manusia terpelihara karena fitrah biologisnya terpenuhi. Ingat, ada kata kecuali. Nomor 11. Rukun nikah adalah suatu perkara yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah. Jika tidak, nikahnya tidak sah. Rukun nikah itu adalah sebagai berikut, kecuali A. Calon suami. B. Calon istri. C. Ijab kabul. D. Dua orang saksi. E. Bapak pengantin wanita. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 11 ini adalah E. Bapak pengantin wanita, karena yang diminta oleh soal ini adalah kecuali. Nomor 12. Pernikahan berstatus sah jika antara lain ada walinya. Adapun orang yang sah menjadi wali pengantin wanita sebagai berikut, kecuali A. Bapak pengantin wanita. B. Saudara laki-laki sebapak. C. Anak laki-laki dari saudara sebapak. D. Kakek mempelai wanita. E. Saudara tiri laki-laki dari mempelai wanita. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah E. Saudara tiri laki-laki dari mempelai wanita. Nomor 13. Kewajiban material suami kepada istrinya adalah A. Memberi perlindungan keselamatan kepada istrinya. B. Memberi kesehatan badan dan rohani istrinya. C. Memberi nafkah istri sesuai dengan kemampuannya. D. Memperhatikan keadaan istrinya. E. Meningkatkan mutu keislaman istrinya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 13 ini adalah E. Memberi nafkah istri sesuai dengan kemampuannya. Nomor 14. Kewajiban yang tidak bersifat materi suami terhadap istrinya adalah berikut, kecuali A. Bergaul dengan baik terhadap istrinya.
B. Memperhatikan keadaan istri. C. Meningkatkan kualitas keislaman istri. D. Menjaga dan melindungi istri. E. Memberikan kebebasan istrinya dalam segala hal. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 14 ini adalah E. Memberikan kebebasan istrinya dalam segala hal. Nomor 15. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya, dan bergaullah dengan istri-istrimu A. Secara patut. B. Secara benar. C. Menurut kesenanganmu. D. Secara sederhana. E. Menurut tuntunan agama. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 15 ini adalah A. Secara patut. Nomor 16. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan nikah adalah A. Supaya hidup manusia tentram dan bahagia. B. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Membina rasa kasih sayang. D. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. E. Terpenuhinya kebutuhan biologis semata. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 16 ini adalah E. Terpenuhinya kebutuhan biologis semata. Nomor 17. Syarat sahnya ijab kabul adalah sebagai berikut. Kecuali A. Tidak bersambung antara ijab dan kabul. B. Berurutan antara ijab dan kabul. C. Tidak dengan kata-kata nikah. D. Diucapkan oleh ayah mempelai wanita. E. Dengan kata-kata saya nikahkan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 17 ini adalah C. Tidak dengan kata-kata nikah. Nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Wanita tersebut termasuk mahram. 2. Wanita yang termasuk iddah wafat. 3. Wanita yang masih bersuami. 4. Wanita yang dalam iddah talak bain. 5. Wanita yang sudah bertunangan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, wanita yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah 2. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 4, dan 5. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 3, 4, dan 5. E. 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 18 ini adalah C.
1, 3, dan 5. Nomor 19. Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin atau dengan memberikan sejumlah uang yang disetujui oleh mereka berdua, disebut ... A. Khulu. B. Ila. C. Fasah. D. Zihar. E. Li'an. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 19 ini adalah A. Khulu. Nomor 20. Berikut ini adalah termasuk kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga, kecuali ... A. Memberikan nafkah, sandang, pangan kepada istri dan anak-anaknya. B. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya agar bertakwa. C. Menggauli istrinya secara ma'ruf. D. Memelihara istri dan anak-anaknya dari bencana dunia akhirat. E. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai suami. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 20 ini adalah E. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai suami. Soal uraian. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian nikah menurut bahasa dan menurut agama Islam. Jawaban nomor 1. Pengertian nikah menurut bahasa dan menurut agama Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, dalam kurung KHI, dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsakon golizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan mahram? Jelaskan. Yang dimaksud dengan mahram adalah menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Nomor 3. Beri harokat kalimat berikut, kemudian artikan. Jawaban nomor 3. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Artinya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Soal nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang akad nikah? Jelaskan. Jawaban nomor 4. Akad nikah adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki. Di muka paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariah. Akad nikah merupakan syarat wajib dalam proses pernikahan menurut Islam. Nomor 5.
Sebutkan kewajiban istri dalam kaitannya sebagai ibu rumah tangga. Jawaban nomor 5. Kewajiban istri dalam kaitannya sebagai ibu rumah tangga adalah 1. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 2. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. 3. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. 4. Bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. Soal nomor 6. Mengapa talak dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan. Jawaban nomor 6. Alasan talak dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pesan dalam pernikahan itu agar kita bisa menjaga keutuhan ikatan perjanjian kokoh tersebut. Maka kita termasuk golongannya yang dicintainya, sebagaimana para nabi yang tetap teguh menjaga mitsakon golizo dengan Allah. Sedangkan bila kita meruntuhkan ikatan perjanjian kokoh tersebut, berarti tak ubahnya seperti Bani Israel. Na'udzubillahi min zalik. Allah yang menciptakan ikatan perjanjian kokoh pernikahan, maka Allah pula yang lebih patut untuk memutuskannya. Soal nomor 7. Sebutkan hikmah orang melakukan pernikahan. Jawaban nomor 7. Hikmah orang melakukan pernikahan. 1. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling benar dan baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Nomor 8. Mengapa perbuatan zina itu dilarang dalam agama Islam? Jelaskan. Jawaban nomor 8. Alasan perbuatan zina itu dilarang dalam agama Islam adalah ajaran Islam melarang seluruh umat muslim atau muslimah untuk mendekati zina. Zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Alasan dilarangnya zina adalah untuk menjaga umat muslim atau muslimah dari dampak negatif zina. Dampak negatif zina antara lain adalah merusak kehidupan di dunia dan di akhirat, menjauhkan diri dari Allah dan dibenci oleh masyarakat. Nomor 9.
Jelaskan pengertian masa iddah dan macam-macamnya. Jawaban nomor 9. Iddah secara harfiah berarti hitungan atau bilangan. Secara istilah, iddah adalah masa tenggang atau menunggu. Dalam kurung, belum boleh menikah bagi seorang perempuan yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak, perceraian, atau mati. Macam-macam iddah. 1. Iddah istri yang dicerai dan masih haid lamanya 3 kali suci. 2. Iddah istri yang dicerai dan sudah tidak haid lamanya 3 bulan. 3. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya lamanya 4 bulan 10 hari. 4. Iddah istri yang dicerai dan dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. 5. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya dan dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Soal nomor 10. Berilah harokat hadis di atas, kemudian artikan ke dalam bahasa Indonesia. Jawaban nomor 10. Abghadul halal indallahi talaq. Rawahu Abu Daud. Artinya, perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah adik-adik yang saya banggakan, demikianlah pembahasan soal-soal kelas 12 materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 semester ganjil. Bab 4. Pernikahan dalam Islam. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang melakukan salah satunya, kakak doakan kalian menjadi milioner yang dermawan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.